Jadi jangan berharap masyarakat ingin bantuan A, B, C, dan D jika memang ternyata masyarakat tersebut tidak masuk kepada data ataupun sumber data bantuan sosial yang disebut dengan BDT tersebut. Nah itu masalahnya di data, gitu ya. Tapi kita sudah sering sampaikan ke Kementerian Sosial, mudah-mudahan kedepannya ini ada perubahan, dan kami menginginkannya juga bantuan-bantuan itu bisa tepat sasaran. Gitu ya. Bagaimana si bantuan tersebut harus tunai? Nah, kalau tunai, perputaran ekonomi itu terjadi di masyarakat kan. Sementara BPNT, PKH itu yang bermain bukan masyarakat setempat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai banget ini di Ramadan yang keberapa ini? Ramadan yang ke-9. Saya terlalu fokus puasa jadi lupa ini Ramadan yang keberapa. Langsung Lebaran, ya betul, karena alhamdulillah puasa ke-9 ini kita bisa bersilaturahmi di kampus kita tercinta. Di mana? Di mana? Yang ngeras dong, saya lupa soalnya nama kampus. Di mana? Sekolah Tinggi Agama Islam. Ya, selamat datang di kantin KBB Kejarutin Kabupaten Bandung Barat. Tangan dong. Wah, riuh sekali ini, subhanallah. Berkah insyaallah seperti satu dari beberapa slogan di Bandung Barat, berkah ya. Insyaallah silaturahmi di Indonesia. Tetapi kita tahu selalu ada polemik di dalam setiap program atau apapun itu. Polemik di dalam bansos yang sering terdengar adalah apa? Di masyarakat pasti kalian tahu. Namun tak apa berarti kalian ini antisosial, ya. Salah sasaran, tidak tepat sasaran. Kenapa yang punya Mercy dapat, tapi yang pakai Supra nggak dapat misalnya? Yang rumahnya gubuk nggak dapat, seperti itu yang sering terjadi. Juga sering terdengar dugaan pungli, sering juga terdengar dugaan dipotong dan sebagainya. Nah, hari ini kita insya Allah akan menghadirkan narasumber terbaik kita dari Kepala Desa, dari Dinas Sosial, juga dari Kepolisian. Insya Allah yang sudah hadir hari ini, ada Pak Farhan Fauzi dari Desa Kertamulya. Mana Bapak? Ya. Terima kasih sudah hadir. Juga ada Kang Pandu Muhammad, pegiat media sosial di Kabupaten Bandung Barat. Nah, saya juga hari ini ditemani oleh aktivis senior yang menjadi inspirasi saya setiap hari, Kang Bubun Bunyamin. Kang, ayo. Kang Bubun Bunyamin, sini dong, kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita. Ya, Kang Bubun hadir di. Ya, mau di situ. Posisi saya hari ini sebagai penonton. Oh enggak dong, harus di sini dong. Sebagai dari Ketua Poros Muda Kabupaten Bandung Barat, ini Ketua Umum luar biasa. Ya. Posisi saya harus ikut andil ya dalam kegiatan sore hari ini, gitu ya. Betul. Oke. Siap lah kalau begitu. Ya Kang Bun, silakan. Saya berdiri atau saya duduk? Berdiri dong sama saya di sini. Kayak di setrap nih saya, posisinya. Aduh. Ya, tema kali ini Kang Bubun kita akan membahas bantuan sosial yang selalu menjadi polemik di masyarakat. Kang Bubun. Oke. Persoalan bantuan sosial. Betul. Yang sering menjadi polemik di masyarakat. Ya. Kenapa menjadi polemik? Kenapa menjadi polemik? Nanti kita ngobrol langsung dengan para narasumber kita. Itu yang menjadi apa namanya? Clue untuk kegiatan kita sore hari ini, bahwa kenapa itu menjadi polemik. Artinya ketika jadi polemik itu
menjadi suatu kemudaratan gitu kan kira-kira gitu. Daripada jadi mudarat, ini hilangkan aja kira-kira begitu. Betul. Sepakat atau enggak? Sepakat tuh. Apanya yang sepakat? Ya harus mungkin ada seperti apa ya? Biasanya kan Pak Kades itu yang selalu Jadi yang kita- dihapus jangan, tapi bangun formulasi yang lebih Betul, keren lagi. betul. Kira-kira Nah, begitu. Ya. kebetulan sekarang ada Pak Kepala Desa Kertamulya, Pak Farhan Fauzi yang Oke, terima kasih Kang Ya. Farhan Fauzi, ini kepala desa yang mewakili generasi milenial kira-kira gitu ya. Ya. Luar biasa kira-kira Kang Fauzi, ya kan? Kang Fauzi panggilannya atau Kang apa? Oh, Kang Farhan kira-kira gitu. Luar biasa. Ini adalah bentuk salah satu bukti nyata, salah satu pejabat publik yang ada di tingkat desa yang menjadi persoalan ketika adanya bantuan sosial kira-kira gitu ya Kang ya. Nah ini sebetulnya menjadi titik akar di mana bahwa kepala desa itu walaupun konteksnya hari ini tidak lagi menjadi ujung tombak kira-kira, tapi ujung tombak bagaimana masyarakat tidak menjadi persoalan ketika mendapatkan bantuan sosial kira-kira begitu. Dan desa adalah merupakan salah satu akar rumput yang paling bawah kira-kira begitu. Itu mungkin akan menjadi persoalan. Nah hari ini sebetulnya jadwal saya di minggu kemarin untuk mengisi kantin KPB, tapi hari ini menghadiri juga kegiatan hari ini untuk meramaikan juga sekaligus ini di bulan Ramadan kan, termasuk mungkin saya juga silaturahmi lah sama Akang kira-kira begitu. Dan juga Kang Pandu, terima kasih atas kehadirannya adalah penggiat sosial juga pemerhati daripada kebijakan-kebijakan publik yang terjadi, dan memang ini adalah perlu terjadi keseimbangan. Dan hari ini kita sebetulnya menunggu dari Dinas Sosial dan sebetulnya sudah ada ya. Terima kasih Bapak atas kehadirannya, adalah bentuk sebuah kepedulian terhadap masyarakat Bandung Barat dan juga adalah bentuk komitmen daripada pemerintah Bandung Barat yang sore hari ini bisa hadir dari Dinas Sosial. Wilujeng Sumping? Oh, nunggu Bu Kadis dulu. Oke, siap. Berarti kita akan coba dari bawah dulu, kita akan gali, kemudian nanti kita akan sondingkan dengan data-data atau persoalan-persoalan yang terjadi di tingkat kabupaten. Kebetulan kita akan bahas sampai dengan tingkat kabupaten aja dulu, kira-kira begitu. Untuk yang pertama, kebetulan sebetulnya banyak kepala desa yang mau hadir kan, kira-kira begitu ya. Sampai dengan sekarang sudah ada konfirmasi atau belum? Ada kegiatan lain, berarti harusnya ada komitmen dengan kita. Ketika sudah ada komitmen dengan kita, tidak boleh untuk membatalkan, kira-kira begitu. Itu adalah yang saya harapkan, kira-kira kan gitu. Semacam walaupun jam berapapun saya akan tunggu, kira-kira gitu. Saya kalau janji dengan orang begitu Kang. Jadi kalau janji, misalkan Kang Farhan nggak bisa, nanti ada pada Isa, saya mau bisa kesini nggak apa-apa. Kita berdua aja diskusi, nggak jadi soal, bener kan? Kira-kira begitu, ya kan? Jadi ini tanpa batas sebetulnya, walaupun kita sebetulnya punya role kira-kira sebagai acuan aja, kira-kira begitu. Tapi kalau ada waktu untuk diskusi nggak jadi masalah. Oke, yang pertama nanti mungkin dari Dinas Sosial nunggu Ibu Kadis dulu ya. Nah saya akan lempar dulu ini ke Pak Kades. Ini adalah Pak Kades itu dulu itu sebagai ujung tombak karena belum adanya undang-undang desa kira-kira gitu. Dan kemudian juga belum ada APBN yang langsung datang ke desa. Nah hari ini walaupun sudah tidak lagi menjadi ujung tombak gitu kan, segala kegiatan desa dulu biasanya ditombokin sama kepala desa kira-kira. Sekarang menjadi ujung tombak pembangunan desa karena memang hari ini sudah ada anggaran yang sangat luar biasa yang memang datang ke desa. Kemudian Kang Farhan ini menjadi kepala desa sudah berapa periode? Baru sekarang kira-kira. Sekarang langsung kena COVID kan? Luar biasa, ini ujian yang paling terberat kira-kira ya. Di sisi lain ada tuntutan masyarakat untuk membutuhkan suatu pembangunan infrastruktur. Di sisi lain dengan persoalan ekonomi dan persoalan COVID kira-kira gitu. Apalagi kan Farhan itu di Kertamulya ya. Kertamulya itu Padalarang berarti masuknya ya. Ini Padalarang itu bisa dianggap sebagai anggap sajalah ibu kota Kabupaten Bandung Barat. Kira-kira masyarakatnya sudah agak sedikit menjadi masyarakat kota kan. Kira-kira begitu. Artinya kebutuhan bantuan sosial di masa pandemi ini sangat dibutuhkan sekali, berbeda dengan masyarakat pesisian atau pedesaan. Oke, Kang Farhan sebagai pembicara pertama, boleh nggak menceritakan tentang keluh kesah selama adanya bantuan sosial di Bandung Barat dari masa pandemi aja dulu, kira-kira begitu. Nanti sebelum melebar ke hal-hal yang lain, termasuk persoalan dana desa yang harus dipotong berdasarkan PRDS, kira-kira begitu. Silakan Kang Farhan. Sebelum berapa menit Kang itu? Nanti saya ingatkan kalau sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan mungkin
dan juga mewakili suara kepala desa. Tetapi sebelum kepada apa yang tadi disampaikan, yang dipertanyakan, yang pertama yang ingin disampaikan bahwa luar biasa pemerintah baik tingkatan nasional sampai dengan kabupaten dan juga desa ini membuat ataupun membuat program terkait penanganan kemiskinan di masyarakat sangat banyak. Jadi di tingkat desa ini sangat banyak bantuan-bantuan sosial yang memang diprogramkan di tingkat nasional dan alhamdulillah sampai di tingkat desa untuk masyarakat-masyarakat. Di antaranya contoh dari Kementerian Sosial ada PKH, BPNT, ada KUBE, ada Rutilahu, ada WEB, dan sebagainya. Kemudian Kementerian Kesehatan ada KIS, Kementerian Pendidikan ada KIM, dan alhamdulillah banyak bantuan-bantuan sosial lain dari tingkat pusat yang nyampe di tingkat desa. Dan alhamdulillah juga sebetulnya di saat kemarin mungkin kita diramaikan di media sosial di masa pandemi, kepala desa mendeklarasikan menolak bantuan-bantuan baik yang diberikan oleh Pak Ridwan Kamil dan sebagainya. Kenapa? Karena memang tidak tepat sasaran. Justru jika dikaji lebih dalam, sebetulnya bantuan-bantuan yang memang ada baik dari tingkat nasional maupun provinsi kemarin yang memang di masa pandemi itu sebetulnya sudah ada fungsinya di tingkat desa. Tetapi bagaimana desa tersebut bisa mengelola data tersebut supaya memang bisa sesuai dengan data di lapangan. Salah satu kunci supaya tepat sasaran itu adalah ada satu aplikasi yang memang sudah diberikan oleh Kementerian Sosial yang disebut dengan SISNG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, di mana output dari SISNG ini adalah satu basis data yang mana ini yang menjadi sumber penerima bantuan-bantuan dari lintas sektoral dari berbagai kementerian yang tadi disebutkan. Jadi jangan berharap masyarakat ingin bantuan A, B, C, dan D jika memang ternyata masyarakat tersebut tidak masuk kepada data ataupun sumber data bantuan sosial yang disebut dengan BDT tersebut. Sehingga di masa pandemi kemarin dan juga di saat saya menjabat sebagai kepala desa, hal yang pertama yang memang saya benahi adalah masalah data. Jadi alhamdulillah reng-rengan dan juga 26 RW, alhamdulillah saya ajak dalam satu kegiatan yang disebut dengan Kopdar, di mana momen tersebut saya sampaikan mengenai aturan main bantuan sosial itu seperti apa, supaya kita tidak menyampaikan keluhan sembari sebetulnya solusinya ada gitu. Jadi alhamdulillah Kopdar itu merupakan satu kegiatan yang kita adakan sengaja untuk menyampaikan dan juga bahasa Sunda ngegecek gitu, ngegecek Pak RT sama Pak RW supaya memang tahu alur bansos itu seperti apa. Dan alhamdulillah di kita pun ya sama, sesuai dengan aturan yang memang ada di Kementerian Sosial, di mana BDT tersebut dikeluarkan setiap 6 bulan sekali, dan kita pun sama. Di kegiatan Kopdar pertama kita bagikan semua data BDT tersebut ke semua RT dan RW di Kota Mulia. Supaya apa? Pak RT dan Pak RW supaya tahu, oh yang mendapatkan bantuan di wilayahnya itu adalah A, B, C, dan D. Oh ternyata iya mah terus ke layak, si iya lalu aina layak sama masuk. Nah, berarti kan Pak RT Pak RW tahu dan tidak harus mempertanyakan kembali. Nah si Ibu A belum mendapatkan bantuan padahal layak karena memang Ibu A tersebut belum masuk kepada basis data yang ada di Kementerian Sosial. Dan juga oh itu ternyata masih kena dapat bantuan karena memang masih kena tercantum dalam BDT tersebut. Sehingga di kita ikhtiar pertama pemerintah desa yaitu membagikan basis data tersebut yang ada di tingkat desa ke tingkat RT dan RW. Sehingga ya alhamdulillah hal itu bisa menjadi satu solusi dalam hal RT dan RW bisa mengupdate data penerima bantuan sosial yang ada dari pemerintah.
Nah itu yang pertama. Kemudian di saat memang berbicara biasa, di mana ya tadi yang tadi disampaikan bahwa banyak masyarakat yang memang ternyata tidak tepat sasaran ataupun ya data yang memang dimiliki oleh pemerintahan yang lebih atas ini tidak akurat. Itu yang tadi disampaikan pertama itu bantuan sosial yang bersumber anggaran dari APBN. Contoh masa pandemik yaitu yang bersumber dari APBD provinsi. Nah, keluh kesah yaitu dan juga saya sepakat dengan solusi dari Pak Ridwan Kamil. Sampai kapanpun dulu yang berbicara dulu ini, sampai kapanpun di masa pandemi kemarin banyak bantuan yang ada dari berbagai tingkatan ini akan overlap, akan tumpang tindih. Kenapa? Karena setiap penyalur bantuan memiliki data masing-masing. Sehingga satu kunci jika memang ingin rata semua bantuan mendapatkan efek masa pandemi ini adalah kuncinya adalah satu pintu data mengenai bantuan sosial. Sehingga ya tetapi hal itu belum bisa terrealisasi, akan tapi itu merupakan satu solusi yang baik menurut saya jika satu bantuan tersebut disatu-pintukan mengenai basis datanya. Nah sehingga ya keluh kesah kemarin ya luar biasa, desa menjadi ujung tombak di saat memang masyarakat banyak yang terdampak PPKM tetapi tidak mendapatkan bantuan sosial. Kemudian ya banyaklah nanti mungkin terkait evaluasi lain mengenai bantuan sosial. Akan tapi di desa saya berpikir bahwa bagaimanapun kita mengandalkan anggaran dengan kebutuhan yang ada di masyarakat ini sampai kapanpun mau sinkron ya. Sehingga satu kunci yang memang kita wujudkan di tahun-tahun sebelumnya di masa pandemik adalah bagaimana kita bisa membangun sinergitas antara masyarakat yang berekonomi tinggi dengan masyarakat berekonomi rendah. Dan alhamdulillah di masa pertama COVID kita pernah mengadakan kegiatan gerbas ya, gerakan berbagi beras. Kemudian kita mengadakan kegiatan family to family. Jadi satu keluarga menanggung keluarga yang lain yang memang berekonomi rendah. Kita pun mengadakan gerakan berbagi nasi bungkus. Kemudian kita pun ya di tingkat desa karena APBD kita terbatas akan tapi masyarakat yang membutuhkan sangat banyak, akhirnya lobby dan negosiasi kita di pemerintah desa ini sangat dituntut. Dan alhamdulillah lobby dan negosiasi kita kepada orang-orang yang memiliki rezeki lebih ini alhamdulillah berbuah baik. Sehingga ada istilah di Kertamulia mah gaduh mensos na Kertamulia kan. Jadi di saat memang di hari ini banyak kejadian-kejadian COVID naik. Kemarin kita sempat masuk 3 besar COVID di Bandung Barat. Karena Kertamulia itu merupakan desa terpadat nomor 1 di Kecamatan Padalarang. Sehingga di masa COVID itu penyebarannya luar biasa sangat masif. Nah, di saat masa-masa seperti itu APBD tidak teranggarkan, tetapi kita harus bergerak untuk membuat shelter. Akhirnya kita menutup kantor desa untuk pelayanan administrasi, kita bagi kepada kantor-kantor RW dan kita jadikan desa itu sebagai shelter penampungan COVID. Shelternya kita renovasi, bingung, aduh, kumaha makan gitu. Pasien, dokter, perawat, gimana, dan alhamdulillah hasil lobby dan negosiasi yang berbuah hasil yang baik. Ternyata jika komunikasi itu dijalin, alhamdulillah banyak masyarakat yang memang ingin berkontribusi, dan alhamdulillah 2 bulan shelter kita bisa mengobati banyak masyarakat yang memang terpapar COVID. Nah seperti itu mungkin Kang. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu lah untuk ini salah satu kades termuda, dan dia memang betul tadi bahwa Kang Farhan ya, bahwa sampai dengan hari ini adalah berbicara tentang data ya, itu
menjadi polemik. Berganti presiden, berganti gubernur, berganti bupati, persoalan data kenapa tidak pernah terselesaikan, itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, kemarin pemerintah pusat itu kan mau membuat suatu sistem satu data nasional. Ternyata kan sampai dengan hari ini itu kan belum rampung sampai dengan hari ini. Karena apa? Karena setiap tadi betul apa yang disampaikan oleh Kang Farhan, setiap instansi itu sudah memiliki sistemnya masing-masing. Jadi kalau nanti masing-masing seperti itu berbasis data, maka sampai kapanpun tumpang tindih akan terjadi. Kemudian juga terkait dengan persoalan COVID kemarin, banyak yang menyarankan kenapa ini misalnya persoalan-persoalan bansos seperti ini dan penanggulangan COVID ini, kenapa tidak melibatkan BPBD secara utuh, kira-kira begitu. Sudah saja anggarannya ke BPBD saja semua. Jadi nanti evaluasinya, monitoringnya jelas, kira-kira begitu. Kemudian kepala desa juga memang banyak dikeluhkan dengan mungkin kalau berbicara tentang pembagian bansos itu kan, yang lebih menyakitkan itu mungkin kecemburuan masyarakat ya, kepala desa itu. Jadi kepala desa itu menjadi tong sampahnya daripada cacian ketika masyarakat tidak mendapatkan bantuan. Disangkanya kan kepala desanya dikorupsi sama kepala desanya, RW-nya nggak benar, yang dapat bansosnya saudaranya. Tapi kan itu data, ketika memang kita ada transparansi pada masyarakat, saya kira kemudian masyarakatnya memahami bahwa ini data yang dipakai adalah pusat ketika menggunakan data APBN, ketika dana bansosnya dari APBN, kira-kira begitu. Tapi di masyarakat kita pemahaman itu kan masih awam kan, seolah-olah bahwa dari Jakarta itu dikirim uang ke desa beli telur, kira-kira begitu kan. Nah sehingga tetangganya padahal dibagi dua tuh, kemudian tetangganya ngobrol, oh kenapa setengah kilo, yang aku mah sekilo, kira-kira. Ternyata orang yang dapat dibagi dua sama yang tidak dapat, itu karena kemanusiaan dia. Jadilah polemik itu di desa. Padahal itu adalah keinginan tetangganya untuk membagi ke tetangganya yang tidak dapat sebetulnya. Tapi itu jadi polemik ketika ngobrol ibu-ibu. Misalnya, kemudian kalau bapak-bapak kemarin kalau bansosnya rokok kira-kira menjadi persoalan, kira-kira begitu, karena bansosnya adalah kebutuhan pokok emak-emak, sehingga di masyarakat itu yang menjadi perbincangan adalah persoalan-persoalan emak-emak, kira-kira begitu. Tapi baru saya tangkap satu berbicara tentang bahwa data ini mau tidak mau diperbaiki. Dan mungkin saya tambahkan sedikit, tadi inovasi yang Kang Farhan lakukan itu efektif, karena apa? Yang tahu miskin dan kaya adalah RT. Ini paling bawah, kira-kira begitu. Termasuk jumlah masyarakat yang masih hidup juga kan gitu. RT RW pasti tahu, tapi ketika menggunakan data yang lama, pada akhirnya ini ada yang mendapatkan bansos, ternyata orangnya sudah dikubur, kira-kira begitu. Ya kan? Ini kan jangankan dalam bansos, dalam pemilihan umum saja mungkin ya terjadi, masih ada dapat panggilan untuk ke TPS, tapi orangnya kan sudah 40 hari, kira-kira kan begitu. Ini artinya yang menjadi catatan penting adalah update data. Ini yang terpenting. Jadi kalau data tidak pernah diupdate, karena saya garis bawahi seperti ini Kang Farhan. Di Kampung Kertamulia itu tidak akan pernah ada orang yang kaya selamanya. Ya kan? Mungkin orang ini kaya, mobilnya banyak, ternyata 2 bulan kemudian kena stroke. Ya kan, bisa itu kan fenomena terjadi di masyarakat. Mobilnya habis buat ke rumah sakit, bolak-balik akhirnya dia miskin. Atau rentan untuk jadi miskin, kira-kira kan begitu. Nah ini juga kan di data lamanya di desa itu dia adalah orang mampu. Tapi beberapa bulan kemudian dia berubah status. Dan kemudian juga di kampung Kang Farhan, di desanya ada yang menjadi seorang pemulung. Ternyata dia menjadi pengusaha, menjadi pemulung, dia jadi sukses. Kenapa statusnya belum dirubah, kira-kira begitu? Bahwa dia adalah orang yang sudah kaya sekarang posisinya. Dialihkan kan posisinya begitu. Artinya ritme miskin dan kaya itu pasti ada, tapi posisinya berpindah, kira-kira begitu. Mungkin kenapa yang dapat mercy tadi kata Iwa, dapat bansos, mungkin data dulunya dia nggak punya mercy, atau dia posisinya dulu adalah gelandangan, gitu kan, buruh kira-kira mungkin ya, atau apa namanya di situ, wira swasta atau apa pekerjaannya dan sebagainya, status di desanya adalah masih tidak mampu, kemudian disetorkan data itu yang dipakai untuk bansos. Nah ini ketika mau bansos artinya minimal 6 bulan sebelum dilakukan bansos data harus terupdate, kira-kira itu mungkin kunci pertamanya. Oke. Kang Farhan saya paham terkait itu, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya lempar ke Kang Farhan terkait dengan bansos di desa ini, karena desa menjadi ujung tombak. Oke, saya kembali dulu ke Kang Pandu Muhammad. Pandu Muhammad atau Muhammad Pandu ini? Pandu Muhammad kan? Pandu Muhammad, ini luar biasa dibalik ya. Kebiasaan itu orang itu Muhammad dulu,
baru nama lanjutnya gitu kan. Nah, sekarang Pandu itu diganti jadi Pandu Muhammad. Apakah itu betul nama itu adalah sejak kamu dilahirkan? Alhamdulillah terus di bubur bodas. Tapi nggak pernah dirubah ya? Nggak pernah kan? Nggak pernah dirubah. Takutnya khawatir kepala guru sekolahnya dulu salah nulis. Jadi Pandu Muhammad sebetulnya Muhammad Pandu harusnya kan gitu loh maksudnya. Oke, Kang Pandu ini adalah salah satu penggiat yang kemarin teman-teman dia fokus untuk masuk pada masyarakat untuk menanyakan terkait dengan janji-janji pemerintah nih Kang, luar biasa. Jadi untung dia nggak ada di desa Akang. Ya kalau ada dia di desa Akang ini luar biasa Kang. Jadi Akang itu nanti akan sering bersentuhan dengan Pandu lah kira-kira. Tapi memang itu adalah penting sebagai kontrol kebijakan sebetulnya kan kira-kira. Tapi yang terpenting Pandu di situ posisinya adalah sebagai kontrol sosial masyarakat yang betul-betul berdasarkan pada satu nilai keikhlasan kira-kira begitu. Sehingga nanti menjadi nilai kebaikan untuk Kang Pandu sendiri. Ini penting, sangat diperlukan, dan generasi-generasi lain saya harapkan untuk bisa mengikuti jejak ini. Yang penting kan gini, kenapa ini tempatnya di kampus? Karena kampus itu adalah ruang bebas berpikir, maksud saya kan kira-kira gitu. Dan ketua BEM juga ada di sini ya, nanti kamu harus memberikan masukan juga terkait dengan pendapat dan sebagainya kira-kira gitu. Karena mahasiswa sebagai agen sosiologi juga Kang Pandu kira-kira gitu. Nah ini bisa diskusi dengan Kang Pandu kira-kira gitu. Terima kasih Bu Kadinsos sudah bisa datang, bisa hadir. Nah ini adalah hal yang paling penting menurut saya, bagaimana pandangan Kang Pandu terkait dengan fenomena bansos. Walaupun sebetulnya fenomena bansos itu bukan fenomena baru Kang Pandu. Sejak presidennya SBY dulu pernah ada BLT. Ya kan kira-kira begitu. Wilujeng Sumping, Ibu, mangga lajeng Kak Payut. Jadi ini Kang Pandu ya. Kang Pandu selaku agent social obseng di masyarakat yang melihat fenomena yang terjadi kira-kira begitu ya. Bagaimana menurut kacamata Kang Pandu, apakah dalam skup yang paling kecil atau skup setingkat Kabupaten Bandung Barat kira-kira begitu ya? Berbicara terkait dengan bansos ini, pandangan Kang Pandu itu seperti apa? Silakan. Oke. Atur nuhun Kang Bubun. Sadayana Wilujeng Sumping Kang Dewi Kadis. Untuk permasalahan bansos ya Kang, kita berbicara di wilayah kecil dulu. Ini bagaimana RT RW ini menjadi kurang disalahkan bahasa Sunda nama. Lamun aya data anu si masyarakat yang nggak menerima bantuan sosial tersebut, siapa sih yang paling disalahkan dalam hal ini? Yaitu RT RW. Mungkin Pak Kades lebih paham. Ya, lalu Pak Kades. Di sebelumnya juga di Perpres nomor 14 tahun 2021 itu menyebutkan vaksinasi COVID ke 1 dan 2 juga termasuk vaksin booster menjadi syarat penyaluran BLT desa selama 12 bulan. Nah ini jadi kendala kan, ada beberapa masyarakat yang nggak mau divaksin, tapi dia penerima PKH atau penerima BLT, ketika datang ke desa mereka itu nggak dapat bantuan tersebut. Dan uniknya di salah satu desa, nggak tahu desa mana ya, saya nggak mau menyebut nama desanya, desa tersebut tetap menyalurkan bantuan tersebut dengan satu syarat, yaitu ada potongan. Contoh si penerima KPM itu menerima 600.000. Lalu ada potongan dari salah satu desa tersebut 400.000 ke oknum desa dan 200.000 itu ke KPM. Nah ini jadi permasalahan yang unik kan, karena siapa sih yang bisa menindak hal ini? Ketika masyarakat laporan nggak ada yang mau menanggapi, nggak ada yang mau dengar. Ketika lapor ke desa, ya oknum-oknum tersebut yang bermain kan. Lalu setelah divaksinasi COVID tersebut ada salah satu, yaitu salah sasaran BDT yang tidak diperbaharui. Nah tadi Kang Farhan menyebutkan ada aplikasi dari Kementerian SisNG. Nah alhamdulillah di Desa Kertamulya mungkin sudah berjalan baik, berjalan lancar. Namun di beberapa desa itu nggak berjalan. Kenapa? Karena mungkin kepala desa mengutus kadus, tapi kadusnya nggak bisa bekerja, nggak ngerti sistem online. Jadi ketika kadus ke lapangan itu, baiknya itu sekalian mendata kan. Ketika ketemu masyarakat yang nggak mampu, tolonglah data hal tersebut, masukkan ke BDT.
Lalu ada permasalahan lagi jompo tunggal yang tidak menerima bantuan. Nah ini kasihan kan, jompo tunggal tidak menerima bantuan dengan alasan klasik yaitu tidak punya KTP kakak. Nah ini fungsi kadus tersebut atau RT RW itu bekerja dengan gimana ya? Datalah masyarakat tersebut, kasihan rumahnya mau roboh, apalagi kalau jarak ke desa itu sekitar 10 km ambil contoh. Dia itu gak punya ongkos, gak punya biaya, jompo tersebut jalan kaki ke desa ikut mengantri, lihat yang menerima bantuan, ketika nomor antriannya dipanggil, dia cuma dikasih tahu ibu gak menerima bantuan dan ya kasihan lah gitu. Mungkin gimana ya? Agak miris juga. Nah selain itu kan ada permasalahan lagi gimana ya, dari bansos ini kalau nggak salah di dana anggaran kabupaten itu ada biaya tak terduga. Nah biaya tak terduga ini digunakan untuk hal apa sih dari kabupaten ini, kita nggak tahu karena ketika rutilahu bantuan sosial tersebut lewat APBD, lewat Dinsos mungkin yang mungkin nanti Bu Sri yang akan mengklarifikasi kalau saya salah. Nah BDT tersebut, BDT maksudnya bantuan dana terduga tersebut di Kabupaten Bandung Barat ini kurang transparansi kan? Bagaimana penyalurannya, untuk apa hal tersebut? Mungkin sekian. Oke. Kang Pandu itu saja dulu ya sebagai pembuka nih. Saya sebagai pembuka dari kegiatan sore hari ini. Kang Pandu tadi sudah menyampaikan terkait dengan fenomena yang terjadi ya di masyarakat. Sudah pantas sebetulnya Kang Pandu itu menjadi kepala desa juga di sana biar paham sampai ke jombo-jombonya juga dia tahu. Jadi memang perlu tahu bahwa jumlah jombonya berapa kira-kira gitu kan. Seperti kita menjadi seorang kepala desa itu seperti kita mengembala itik atau bebek itu kan pasti tahu jumlah dan kapan waktu makannya kira-kira dan kualitas makannya harus seperti apa kira-kira. Kang Pandu paham banget kira-kira gitu. Kemudian juga saya akan sampaikan tadi bahwa ini adalah fenomena yang memang terjadi di masyarakat posisian ya Kang Pandu, bahwa sistem itu yang menggunakan sistem digital itu memang digital. Ini yang pertama kendalanya itu adalah belum semuanya desa di Bandung Barat itu masih jaringan internet kan kira-kira begitu. Ini PR-nya dengan Diskominfo mungkin di Bandung Barat kira-kira. Kemudian juga berbicara tentang One Village One Product di desa, kira-kira ini juga kan perlu didukung dengan proses digitalisasi yang menunjang kira-kira gitu. Di Gunung Halu itu masih banyak yang mungkin belum mendapatkan akses internet, kira-kira gitu seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah terkait tadi ketika seorang RW itu tidak bisa mengupdate di dalam sebuah sistem tersebut, kira-kira kan begitu loh. Akhirnya dia hanya mendata secara manual. Mungkin secara manual dia terdata kira-kira gitu. Tapi ketika sudah dimasukkan pada sebuah sistem, ibu-ibu itu sudah ada informasi daripada tetangganya, yang lain dapat bansos, ibu-ibu datang, kira-kira begitu ya, untuk minta bansos, padahal dia tidak punya kakak dan KTP. Ini menjadi kendala mungkin yang terjadi di masyarakat. Tapi ini bukan masalah klasik menurut saya, tapi masalah yang sering terjadi lah di karena gimana ya, pemerintahan tersebut, pemerintah di suatu tempat tersebut gak mau ngurus gitu Pak. Sip. Itu berarti tadi ya responsif kira-kira gitu ya dari pemerintah setempat kira-kira begitu. Nah, ini sangat penting juga, dan terima kasih untuk Ibu dari Dinas Sosial Bandung Barat yang sudah bisa hadir Bu. Nempangkeun simkuring Kang Bubun Bunyamin, pami disingkat mah janten KBB. Jadi Kang Bubun Bunyamin itu singkatannya KBB, janten kantin KBB itu sanes kantin Kang Bubun Bunyamin, tapi kajian rutin Kabupaten Bandung Barat kira-kira gitu Bu. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Kadinsos yang sudah hadir sore hari ini di tengah-tengah kita. Dan saya apresiasi setinggi-tingginya bahwa ini setiap narasumber yang kita undang biasanya banyak yang tidak hadir, dan itu sorry saya bukan berarti bahwa menjustifikasi kira-kira begitu, tapi saya pengen meluruskan kira-kira gitu. Ini apakah ada suatu bentuk bukti nyata untuk bisa berdiskusi hadir dengan teman-teman kita di masyarakat, khususnya di kalangan-kalangan anak muda, berbicara tentang pemerintahan Bandung Barat kira-kira begitu. Dan ketika Pak Kades hadir, Bu Kadis juga hadir, ini adalah merupakan satu keregedan kira-kira begitu. Kita tidak mau menjustifikasi bahwa Pak Kades salah jadi Kadesnya, kira-kira tidak seperti itu. Justru saya ingin sharing seperti apa kondisi sesungguhnya kira-kira begitu. Dan mungkin Bu Kadis juga penuh dengan persoalan kabupaten, bingung dengan
kebijakan provinsi, bingung dengan kebijakan nasional. Itu kan benar nggak? Kenapa hari ini tidak dieksplorasi kira-kira supaya kita tahu, Bu Kadis, apa yang nanti bisa dibawa misalnya oleh tingkatan provinsi, tingkatan nasional yang menjadi kendala tingkat kabupaten kira-kira. Termasuk hari ini Pak Kades yang punya kendala terhadap kabupaten sehingga nyambung. Kang Pandu juga sama supaya tidak membuat sebuah informatif yang memang liar kira-kira ketika informasinya jelas kira-kira gitu. Oke, Bu Kadis sekarang bagiannya ke Ibu Kadis yang paling cantik satu-satunya untuk kegiatan sore hari ini kira-kira begitu karena perempuan satu-satunya kira-kira. Terima kasih Bu Wilujeng ya. Nah, Bu Kadis ada sedikit hal yang perlu saya sampaikan bahwa tadi sudah dibahas oleh Pak Kades, Bu. Pak Kades menyampaikan bahwa titik tolak persoalan bansos di kita selama masa pandemi lah kira-kira begitu ya. 2 tahun mungkin ya yang sudah berjalan ke 3 sekarang, bahwa persoalannya adalah persoalan database itu yang menjadi persoalan terus-menerus kira-kira begitu. Itu menjadi perbincangan oleh para ahli siapapun bahwa database itu adalah menjadi persoalan pokok di dalam penerima bantuan kira-kira begitu. Mungkin Ibu nanti bisa menggambarkan seperti apa data sesungguhnya di Bandung Barat. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi berbicara nyambung dengan pertanyaan Kang Pandu. Kemudian ketika ada masyarakat yang tidak bisa mengakses sebuah sistem bantuan sosial dan sebagainya, kan sekarang mah pengen ngecek dapat nggak UMKM bantuan sosial, tinggal diklik kan nama kita ada atau enggak, termasuk bantuan sosial yang lain kira-kira seperti itu. Nah kemudian ketika polemik-polemik persoalan update data atau penginputan data penerima manfaat kira-kira begitu, ini di Bandung Barat sudah ada nggak sistem pengaduannya seperti itu kira-kira Bu? Itu mungkin sistem data dan bagaimana pengaduan atas persoalan bantuan sosial supaya Pak Kades tidak disalahkan wae Bu, pokoknya sudah dibawaan teh Pak Kades sebagian kira-kira. Itu kan masyarakat karena keawamannya kita harus memahami itu. Silakan Ibu Kadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tadinya saya nyangkanya banyak gitu, biar tambah seru. Biasanya banyak Bu. Biasanya banyak Ya, karena banyak. hujan ya. Karena kantinnya di bulan Ramadan tutup, kemudian perkuliahan juga kita sistem daring di selama bulan Ramadan kira-kira gitu. Alhamdulillah, ini udah dadakan ya Kang ya. Saya tahunya tadi jam 3 sore, ya, jam 3 sore. Sebenarnya kalau pas lihat saya baca acaranya seru nih gitu ya. Jadi saya pengen hadir, makanya saya tadi dari kantor udah sampai rumah nih tadi, sudah dekat rumah di Kopo. Tapi jangan khawatir, Abdi Putra Daerah KBB. Nah, jadi dari rumah tadi langsung ke sini dan ada Kang Pandu, ada Kang Farhan, ini sudah nggak asing lagi, kita sering komunikasi berkaitan dengan kesejahteraan sosial tentunya. Dan tadi disampaikan oleh Akang ya, bahwa yang berkaitan dengan database ya Pak ya Kang. Nah ini database ini sebetulnya menjadi permasalahan kita juga. Jadi sebetulnya kami di Dinas Sosial beserta jajaran Dinas Sosial kami menginginkan sekali gitu ya bahwa data-data itu bisa betul-betul bisa akurat gitu ya. Karena ketika saya ke lapangan, saya harus cek langsung gitu ya penerima bansos pas ditinggal, handingan pelanggar itu, gitu ya. Bahkan ada mungkin nenek-nenek ya, mama sepuh nggak dapat bantuan gitu ya. Sebetulnya Pak Kades beserta para operator 6NG-nya, operator 6NG itu sudah berupaya maksimal, bahwa yang disampaikan adalah data-data yang memang masyarakat kita yang memang sangat membutuhkan gitu ya. Dan data-data melalui operator 6NG itu kan selalu diupdate ya Pak Kadis ya, selalu diupdate gitu ya. Nah ketika kita sudah sampaikan ke Kemensos ya, melalui operator 6NG, tapi masih ada aja gitu ya, masih ada beberapa data yang sampai ke setiap daerah gitu ya, ke kabupaten kota. Itu terjadi bukan hanya di Bandung Barat aja gitu ya, dan itu terjadi di semua kabupaten kota. Karena saya masuk juga di grup WhatsApp para kadis sosial se-Indonesia. Nah itu masalahnya di data gitu ya. Tapi kita sudah sering sampaikan ke Kementerian Sosial. Mudah-mudahan ke depannya ini ada perubahan dan kami menginginkannya juga bantuan-bantuan itu bisa tepat sasaran gitu ya.
Dan juga saya bukan hanya ke operator 6NG aja, dan saya juga minta masukan dari akang-akang semua gitu ya, bantulah Pak Kades gitu ya. Jadi ketika misalnya, oh ini miskin pisan gitu ya, mereka harus dibantu, tapi karena keterbatasan juga yang mendata, itu boleh disampaikan ke Pak Kades. Boleh ke Pak Kades mana aja gitu ya, disampaikan ke Pak Kadesnya dan nanti juga akan dimasukkan oleh operator 6NG. Jadi tidak hanya terbatas oleh para perangkat desa aja gitu ya. Jadi masyarakat boleh menyampaikan masukan ke Pak Kades ketika ditemukan ada masyarakat yang memang memerlukan bantuan. Kadang-kadang anu tosarapu tidak terlalu mementingkan KTP ya. Kanggo naon mak mah bapak mah tos sepuh kanggo naon KTP patos periode. Tapi begitu kita akan input bansos, itu KTP dan KK itu menjadi keharusan ya. Keharusan karena itu di Kemensos itu memang kewajibannya harus begitu. Jadi wayahna gitu ya, akang-akang juga para perangkat desa insya Allah sudah sangat berupaya maksimal, tapi tetap harus dibantu oleh para pemuda sih ya. Kalau kata Abis ya, para pemuda ini yang menjadi sering gitu ya, sering ada Karang Taruna, ada Forum Ekonomi Kreatif, juga ada organisasi-organisasi pemuda yang lainnya, termasuk ini Poros Pemuda KBB. Tepuk tangan buat Poros Pemuda KBB. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kegiatan seperti ini. Kita bisa diskusi bersama, upami kakak termasuk resmian ya kan ya, resmian acan seueur acara, belum banyak tamu juga gitu ya. Mending kita nongkrong ngawangkong, tapi mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, nanti kalau misalnya ada suatu saat ada acara lagi, ayo kita diskusi bareng-bareng gitu ya. Karena nggak mungkin kita bisa bekerja sendiri, Pak Kades, Pak Camat gitu ya. Kang Pandu dengan timnya, juga kita di Dinsos, juga dengan semua aparat di para perangkat daerah gitu ya. Habis selalu membiasakan sinergi pentahelik gitu ya, sinergi pentahelik. Jadi kita tidak kayak di Dinsos sekarang anggarannya minim pisan, sementara bantuan masyarakat yang harus dibantu tuh banyak pisan gitu ya. Nah, kebiasaan Abi ketika bekerja di beberapa perangkat daerah sebelumnya, Habis selalu lakukan sinergi pentahelik gitu ya. Kita pendekatan ke akademisi gitu ya, kemudian juga ini anggaran kita terbatas, kita punya perusahaan, kita ada BUMN nih Bandung Barat. Nah, Habis selalu masuk ke BUMN dan kalau misalnya lihat di IG Abi gitu ya, Habis selalu tag tuh Kementerian BUMN gitu ya. Tapi suka DM ya. Pak Erick Thohir Abi tag juga. Kemudian juga Abi tag juga Pertamina, Bio Farma gitu ya. Semata-mata kan kalau sekarang dengan teknologi digital, mungkin aja di perusahaan juga nggak tahu ya kebutuhan kita apa. Ternyata setelah Abi tag mereka gitu ya, Ibu perlunya apa? Nah, alhamdulillah menyangkut gitu ya. Bantuan-bantuan buat masyarakat Bandung Barat gitu ya yang sangat membutuhkan. Kemudian juga banyak juga masyarakat di kita yang memerlukan bantuan-bantuan lain gitu ya. Abi koordinasi juga dengan ya udah deh Bandung Barat anggarannya kecil, kita koordinasi sama provinsi, koordinasi juga dengan Kemensos gitu ya untuk bantuan-bantuan. Nah, terlepas dari data itu ya tadi Abi juga sampaikan, hayu kita bareng-bareng akang-akang sadayana, mungkin ini bisa disebarluaskan juga gitu ya untuk para pemuda dipimpin oleh Poros Pemuda KBB, masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dan memang kondisinya rentan miskin bahkan miskin, itu bisa disampaikan ke para kades gitu ya, ke bapak-bapak para kades insya Allah akan membantu dan akan dimasukkan ke dalam operator 6NG itu akan diinput gitu. Tapi, nah keputusannya ada di Kemensos gitu ya, keputusannya ada di Kemensos. Yang penting kita sudah berusaha maksimal dan Abi juga paling banyak protes gitu ya. Bahkan ketika ada bantuan-bantuan yang sifatnya pangan gitu ya, bantuan-bantuan pangan, kayaknya nih karena dengan banyak polemik
seperti ini kayaknya mending tunai deh gitu ya. Dan Abi sampaikan juga ke Kemensos, mending tunai aja. Jadi masyarakat bisa membeli di pasar, bisa beli di warung, bisa beli dimanapun gitu ya, tanpa harus terpaksa membeli di salah satu tempat ya. Yang penting produknya bagus, kualitasnya bagus, beratnya bagus ya, sesuai timbangan gitu ya. Dan mudah-mudahan, dan juga saya sampaikan beberapa saat lagi ya, Rabu ya Pak Kades ya, hari Rabu kita akan launching juga bantuan minyak goreng. Itu bantuan dari Kemensos. Luar biasa. Minyak goreng ada ya di Bandung Barat ya? Tapi tunai. Oh tunai. Tunai. Jadi masyarakat nanti pilih, di masa Gilma ayam minyak gorengnya lampu merah, yang masyarakat boleh silakan membeli di mana saja. Itu akan mendapatkan 3 bulan. Jadi 300.000 ditambah 200.000 ya. Oke, luar biasa. Itu jadi ini untuk informasi Bu, kita juga live nih. Jadi masyarakat sudah tahu ini terobosan baru juga, karena kita ramai sekarang minyak itu serba-serbi lah kira-kira begitu ya. Kalau urusan mahal kan tergantung orang bisa beli atau enggak, kira-kira gitu ya. Tapi memang ada kenaikan dari harga sebelumnya. Tapi nanti kalau ada launching kali Rabu sekarang. Rabu sekarang ya, luar biasa. Oke. Kemudian tadi berbicara tentang basis data Bu ya. Gambarannya seperti itulah. Jadi artinya sampai dengan hari ini begini. Sekarang kan nasional itu sedang membuat suatu formulasi baru berbicara tentang sistem satu data itu. Apakah kendala yang terjadi? Kenapa sistem satu data itu belum dapat kita laksanakan kira-kira gitu? Apakah ada kendala nggak dari daerah misalnya sampai ke pusat atau menjadi kebijakan pusat? Kira-kira gitu. Apakah misalkan bisa aja terjadilah gap-gapan antara leading sektor ya Bu ya. Mungkin dinas atau kementerian ini sudah punya sistem tersendiri di dalam persoalan basis data. Kemudian sistem ini juga ada. Kemudian sekarang pemerintah membuat lagi dalam sistem satu data, kira-kira begitu. Mungkin itu menjadi apa namanya tuh ego sektoral, kira-kira begitu. Mungkin bisa terjadi. Dan sekarang mungkin Ibu memahami terkait dengan sistem satu data nasional itu seperti apa kira-kira memahami tentang itu? Di Bandung Barat juga kan kita berupaya ya, kita ada punya basic data itu dari Pak PLT juga gitu ya, Pak PLT Bupati, keinginan kita supaya kita bisa satu data itu suatu terobosan yang bagus. Dan yang berkaitan dengan kementerian itu kan kita informasikan data melalui operator 6NG. Jadi di pusat itu ada Pusdatin, ada Kemensos gitu ya. Jadi ada institusi dua itu yang harus bisa sinergi gitu ya. Dan saya juga sering sampaikan, yang paling merasakan adalah di daerah gitu ya. Yang di pusat mengolah data, tapi itu pun mungkin mereka sudah berupaya semaksimal mungkin. Tapi seiring berjalannya waktu, mudah-mudahan ini ada perbaikan, masukan dari para kadis sosial, bukan hanya Bandung Barat saja, tapi se-Indonesia gitu ya. Supaya kalau misalnya ketika kita input data, ketika kita memperbaiki, mudah-mudahan segera diperbaiki ya. Dan pada kesempatan ini, kenapa saya juga semangat pisan, karena terlepas dari segala macam tentang bantuan sosial, di Bandung Barat ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini, angka kemiskinan kita itu naik gitu ya, dibandingkan dengan tahun 2020-2021 itu naik 0,8% angka kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat. Otomatis jumlah masyarakat yang rentan dan miskin itu sangat banyak. Dan alhamdulillah juga kita dibantu oleh kementerian, kita ada tambahannya Pak Kabid ya. Ada tambahan gitu ya, tambahan dari yang awal, kemudian kita ada tambahan juga. Tapi kita tidak mungkin melepaskan ini semua, berbahagia misalnya dengan banyaknya bansos gitu ya. Jadi kita Abi bersama tim di Dinas Sosial dan kami juga sampaikan di rapat koordinasi Pemda gitu ya, kita harus merubah mindset gitu ya. Jangan sampai misalnya masyarakat senang gitunya resep nampi bansos terus gitu ya. Tapi ada masyarakat yang kaya yang nyondong gitu ya, hoyong kenging bansos, hoyong dilereskeun bumina gitu ya. Tapi bikin surat keterangan tidak mampu nggak mau
gitu ya. Ada kan ya yang kayak gitu ya, bikin surat keterangan tidak mampu alimnya, Pak Kadesnya, tapi sebetulnya itu sudah tidak layak mendapatkan bantuan. Ini Pak Kades yang pusing gitu ya. Masyarakatnya memang ada yang harus bisa berpindah, sebetulnya bisa dialihkan untuk masyarakat yang kurang mampu gitu ya bantuannya. Nah, balik lagi yang tadi saya ingin sampaikan, kita harus mulai pemulihan ekonomi gitu ya. Saya lebih suka bantuan sosial tetap jalan gitu ya, tapi ini tidak akan merubah suasana ketika kita tidak ada pemikiran untuk peningkatan ekonomi. Peningkatan ekonomi. Nah, dengan poros pemuda KBB ini yang juga bisa menggerakkan para pemuda yang lainnya, banyak komunitas-komunitas, saya yakin mereka punya idealisme yang tinggi ya, milenial. Kalau abdi mah kolonial gitu ya, 50-nya angkanya udah banyak, sudah lebih pisan gitu ya. Nah, anak-anak atau misalnya akang-akang yang milenial gitu ya, semangatnya masih tinggi, masih punya keinginan dengan potensi yang ada di wilayahnya, potensi di desanya, potensi lingkup kecamatan gitu ya, yang tadi juga disampaikan one village one product, seriusin itu gitu ya, supaya ada pemulihan perekonomian, jadi masyarakat yang miskin, rentan miskin itu bisa berubah graduasi menjadi lepas gitu ya dari bantuan-bantuan sosial. Banyak juga ada beberapa masyarakat kita yang sudah graduasi ketika mereka dikasih bantuan gitu ya, bantuan untuk pemulihan perekonomian. Dan alhamdulillah Bandung Barat ini juga menjadi percontohan oleh Kemensos untuk program kewirausahaan sosial. Ya. Oke, Bu, stop dulu sampai situ ya. Terkait dengan gambaran secara umum dari Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat. Di situ juga ada inovasi yang dilakukan, kemudian juga ada harapan ke depan terkait dengan perbaikan data itu sendiri. Gimana Bu membangun suatu kolaborasi, karena Dinsos itu tidak bisa berdiri sendiri untuk berjalan kira-kira gitu. Tadi menyinggung juga dari Kang Pandu bahwa ada satu lansia yang tidak memiliki kartu tanda penduduk. Artinya ini kan harus dibangun sinergisitas dengan Disdukcapil kan gitu ya. Nah, bagaimana hari ini posisi Dinas Sosial dengan Disdukcapil? Harmonis atau tidak harmonis sih? Jangan-jangan ini kalau harmonis, alhamdulillah kira-kira gitu Bu ya. Harus harmonis. Iya, harus harmonis kira. Tapi fakta yang sesungguhnya seperti apa? Harmonis. Harmonis, luar biasa. Itu aja pertanyaan saya sebetulnya. Dan itu memang sangat penting ya Bu. Kemudian juga Dinsos juga berhubungan terkait dengan persoalan hari ini KIS ya. Ya kan, untuk bagaimana masyarakat ingin membuat KIS itu kan harus cross check dulu juga ke Dinas Sosial apakah betul-betul ini adalah harus ditopang dengan anggaran pemerintah untuk membuat KIS-nya tersebut atau dengan cara mandiri, kira-kira kan begitu. Nah, ini juga perlu mungkin ya. Tapi sampai dengan hari ini dengan Dinas Kesehatan dan Disdukcapil aman-aman aja mungkin ya Bu ya. Aman. Alhamdulillah. Kita sering koordinasi dengan para kepala dinasnya. Kemudian juga ada hadir juga Pak Kabid, koordinasi dengan para kabitnya gitu ya. Tanpa sinergi, tanpa kolaborasi itu akan lama. Tunggu resmi-resmian gitu ya. Betul, harus cepat tanggap gitu ya. Telepon, nggak usah pakai surat-suratan. Oke, surat jalan. Tapi lewat telepon juga sebetulnya kita bisa ya, nggak usah surat-suratan resmi-resmi gitu ya. Dan kita melalui by telepon boleh nanti ke Pak Kadisnya, Pak Kadisduk, Pak Hendra, kebetulan juga mitra kita gitu ya, kemudian juga Dinas Kesehatan, kita berkolaborasi supaya masyarakat bisa terbantu. Oke, luar biasa ini kan, ini adalah salah yang sangat penting, image itu, ini image aktivis tuh begitu Bu, ada rumah nyambung, cina, kadin sosial kita nyambung, kira-kira aja Disdukcapil, Itu minta bantuan ke kita langsung. Oh, luar biasa. Nah, ini kan kita ada yang ini nih minta bantuan. Oke, kirimkan fotonya, kirimkan KTP-nya. Luar biasa, tepuk tangan dulu Bu untuk Bu Kadis ini ya. Untuk Bu Kadis. Sudah terbantu ya sama Bu Sri ya. Luar biasa. Oke Bu, stop dulu Bu. Sekarang saya mau ke Pak Kades dulu nih. Pak Kades tadi sudah ada jawaban. Jadi Bu Kadis sendiri pun mengakui bahwa persoalan data bansos itu ada persoalan kira-kira begitu. Terkait dengan database tadi, kembali lagi pada persoalan desa, itu yang menjadi kambing hitam dalam persoalan bansos seperti ini. Sekarang sudah ada lagi minyak goreng dan sebagainya, kira-kira begitu. Nah, kemudian
data dari desa itu sebetulnya masuk gak ke dinas sosial kabupaten, kira-kira begitu. Yang betul-betul harus by name by address, kira-kira begitu. Karena apa? Kenapa ini data harus dari paling bawah gitu ya Pak Kades? Karena apa tadi? Bahwa berbicara tentang kemiskinan itu tidak ada kemiskinan yang bersifat permanen, Bu. Kemudian juga orang kaya juga tidak bersifat permanen, kan bisa saja terjadi sirkulasi itu, kira-kira. Sehingga mungkin yang memahami dan tahu secara utuh adalah warga desa, kira-kira begitu. Apakah input-input seperti itu dilakukan sebelum melaksanakan bansos seperti yang sudah terjadi? Ya, terkait inputan data mengenai sebelum menerima bansos itu mungkin berlaku di kegiatan bantuan langsung tunai dana desa mungkin ya. Dan juga memang untuk di Desa Kertanmulia bahwa terkait data yang masuk ke kabupaten ini kita betul-betul update, dan juga di kita itu ada sistem rempugan. Jadi update data BDT itu saya sengaja di kegiatan Kopdar itu mengajak tidak hanya RT dan RW, tapi juga dengan kader-kader PKK supaya memang ya tadi itu. Jadi yang melek terkait data bansos tidak hanya RT RW, tapi justru nantinya perbaikannya dan juga kepekaan sosialnya itu pun tidak hanya ada dan itu pun dari seorang RT dan RW saja, sehingga harapannya ini bisa terbantu oleh kader-kader juga yang ada di wilayah. Kemudian di saat yang tadi disampaikan bahwa apakah itu selalu dilakukan untuk bantuan langsung tunai dana desa, kita menyerahkan langsung data tersebut pure dari Pak RT dan Pak RW. Jadi dan kita pun mengadakan kegiatan filterisasi data by NIK supaya memang tidak ada overlap data. Jadi kita menyaring kembali jika memang ada data-data penerima bantuan PKH, BPNT, dan bantuan-bantuan yang lainnya supaya memang di BLT itu di tingkat desa ini clear dan ya clear sebagai penerima yang memang belum menerima bantuan-bantuan yang lain. Oke, Pak Kades, luar biasa. Jadi tadi nyambung juga nih ke Pandu, dia mengeksplorasi terkait dengan bantuan BLT yang sekarang itu, bahwa dia harus melampirkan sertifikat vaksin atau sudah tervaksinasi kira-kira. Kalau tidak tervaksinasi, dia tidak bisa mendapatkan itu. Tapi kan datanya sudah masuk, betul kan? Artinya sudah teranggarkan tuh bantuan sosial pasti ada, akan turun kira-kira seperti itu. Nah kemudian itu kan ada syarat untuk mendapatkan bansos tersebut, bantuan tersebut itu harus sudah tervaksinasi. Nah sekarang mungkin kan ya kita juga kalau ada yang menolak nggak mau divaksin juga bingung kita ya, itu kan hak dia juga sebenarnya, walaupun kita dipepetkan kepada kebijakan-kebijakan administratif lah kira-kira begitu, bayar pajak motor, bikin SIM dan sebagainya karena harus ada vaksin kira-kira seperti itu. Nah tadi Pandu melansir bahwa ada salah satu desa di Bandung Barat. Di Bandung Barat katanya gitu. Itu dana bantuan itu berapa? 600.000 gitu kan. Nah kemudian itu karena memang orang yang menerimanya tidak mau divaksin kira-kira gitu, muncullah oknum-oknum yang bisa memainkan itu, di mana tadi kata Kang Pandu itu 400.000 diambil sama oknum, yang sisanya diberikan oleh penerima manfaat kira-kira gitu, karena dengan alasan bahwa ini nanti Anda tidak akan dapat karena Anda tidak dilakukan vaksinasi kira-kira. Apakah tersebut terjadi juga di desa Kang Kades? Sebetulnya untuk peraturan presiden ya, yang saya Perpres tersebut untuk penerapannya memang sudah dijabarkan sedemikian rupa, baik terkait jaminan-jaminan ataupun bantuan-bantuan sosial yang memang harus diterapkan di wilayah. Tetapi mungkin saya lebih melihat kepada bahwa hal tersebut merupakan opsional. Jadi denda ataupun sanksi ada yang menjadi masalah, tetapi yang kita kedepankan adalah persuasif, di mana persuasif tersebut yang memang ditujukan kepada masyarakat-masyarakat yang bisa divaksin, ya kenapa tidak untuk divaksin. Tapi jika memang ternyata tidak bisa divaksin, ya kita pun tidak akan bisa. Jadi lebih kepada opsional, tidak denda dan sebagainya, sanksi sebagainya itu ada, tetapi kita lebih optimalkan untuk bisa lebih mengajak lebih kepada masyarakat supaya bisa divaksin ataupun booster.
Oke, itu ya. Jadi melakukan persuasif aja karena tapi ini juga khawatirnya Bu Kadis ya dimanfaatkan juga nih oleh oknum-oknum yang paham terhadap itu. Kemudian ada terjadi komunikasi yang dibangun antara penerima dan pihak desa kira-kira kan gitu. Nah ini yang dikhawatirkan kira-kira ini fenomena baru saya baru dengar juga dari Pandu ini. Saya kira bahwa kalau terkait dengan manipulasi data penerima itu kan udah dari dulu Bu sudah ada kira-kira begitu ya. Penggandaan dan sebagainya kira-kira itu sudah. Tapi kalau misalkan hari ini dalam posisinya bahwa tidak pernah mau divaksin kemudian yang dapat bantuan kemudian kena sanksi atau dipotong kira-kira begitu ini adalah kasus baru. Mudah-mudahan dengan cara persuasif tadi pendekatan-pendekatan yang humanis begitu yang dilakukan ini adalah menjadi salah satu tugas Pak Anies. Perangkat-perangkat yang ada di bawahnya kira-kira begitu. Jadi cara-cara itu mungkin yang dapat dilakukan tapi mudah-mudahan tidak berkembang Kang Pandu kira-kira gitu. Kayak satu lagi Pak Kades tadi menyinggung itu kan dalam PPS juga kira-kira. Kemudian juga beberapa bulan yang lalu lah kira-kira banyak beberapa kepala desa yang melakukan aksi demo terkait dengan Perpres 104 ya kalau nggak salah itu kan hampir di sekitar 75% ya kan itu karena untuk penanggulangan pandemi kira-kira gitu termasuknya adalah bansos dan sebagainya kira-kira. Gimana fenomena ini yang terjadi saat ini di pemerintahan desa gitu? Sebetulnya postur anggaran APBD tahun 2020 seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kita harus mengalokasikan 40% untuk bantuan langsung dari dana desa, kemudian 20% untuk ketahanan pangan, kemudian 8% untuk penanganan COVID dan juga sisanya 10% kalau nggak salah untuk SDGs dan sisanya itu bisa dialokasikan kepada prioritas di masing-masing desa. Jadi kirang langkung teh sisa 22%. Nah, kenapa demo? Nah, kenapa demo itu sebetulnya lebih kepada menyuarakan khususnya di wilayah ya saya tidak melihat desa yang lain tapi desa Kertamulia bahwa dengan bantuan langsung tunai dalam desa 40% itu kurang lebih hanya diberikan kepada 164 masyarakat atau kepala keluarga, sedangkan contoh di Kertamulia ini jumlah jiwa 23.000. Jadi terkait itu kadir, itu yang pertama. Yang kedua, jika memang bukan kita tidak ingin mengandalkan BLTDD, tetapi jika memang bisa, dikarenakan kita tuh di desa itu dihadapkan dengan kirang langkung hampir 2 tahun tidak ada jarang ada pembangunan, sehingga jika bantuan langsung tunai dana desa hanya bisa dirasakan oleh satu kepala keluarga, tetapi fasilitas infrastruktur yang memang bisa menopang ekonomi, yang bisa menopang pendidikan dan lain-lain ini bisa dirasakan oleh banyak keluarga yang memang ada di tengah masyarakat. Sehingga kemarin pun satu di antara alasan kita menyuarakan kepada Pak Presiden itu. Oke, jadi sekarang hasil seperti apa? Limitnya apakah tetap dianggarkan di dalam APBD atau? Nah, hasil audiensi silaturahmi nasional kemarin dengan Pak Jokowi ini katanya akan dirubah. Jadi tidak minimal tetapi maksimal 40%, sehingga mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti di anggaran perubahan sekarang bahwa BLTDD ini tidak maksimal 40% atau tidak minimal 40% tapi maksimal 40%. Oke. Dan itu juga Perpresnya kan tidak berlaku selamanya kan karena sampai Desember nanti ya 2022 itu Perpres sudah tidak berlaku lagi kira-kira begitu. Cuman kan tadi persoalannya betul bahwa ini kan berkaitan juga dengan bansos tapi itu kan dari dana desa kira-kira kan gitu loh. Tapi memang sangat memahami bagi penduduk wilayah desanya yang lebih daripada 10.000 kira-kira begitu. Artinya mengambil alokasi dari dana desa itu tidak bisa merata untuk mendapatkan bantuan sosial sehingga pada akhirnya tergantung itu ke dia kira-kira kan seperti itu. Juga uang di wilayah abdi itu di Kertamulia PKH seueur Bu, oke kita alhamdulillah itu aja PKH seueur, BPNT seueur, BST seueur, kemudian jadi sisa BLT itu adalah sisa masyarakat yang memang secara ekonomi mah rawan-rawan teuing gitu. Jadi
Sehingga ya gitu alhamdulillah, sehingga makanya kita inginkan dialihkan kepada infrastruktur yang memang bisa dirasakan oleh banyak masyarakat. Oke, jadi saya lebih sepakat juga dengan Pak Kades bahwa dana desa itu lebih kepada infrastruktur, apalagi bagi desa yang memang infrastrukturnya belum baik. Jadi bahasa Kades mah gila. Daripada dikenal enggak, itu kan analogi ketika waktu demo itu kan kira-kira. Tapi sekarang sudah dapat respon dari Presiden terkait dengan pengalokasian. Jadi clear ya, ini juga kan supaya didengar bahwa ini adalah keluh kesah daripada kepala desa. Gue semua urusan persoalan data bansos riwe kira-kira dituding panglobana kira-kira sekarang dana desa untuk membangun infrastruktur desa harus dipotong lagi dengan perpres itu. Jadi katurugat itu sudah dibubrak dicak tai kotok, itu yang paling bahaya kira-kira gitu ya. Oke, terima kasih dulu Kang Kades ya, ke Kang Pandu dulu nih ya. Oke, Kang Pandu sedang menakar dari dua pembicara tadi bahwa berbicara tentang bantuan sosial itu adalah tadi berbicara tentang basis data tadi, kira-kira begitu. Itu menjadi salah satu hal yang vital. Kang Pandu melihat daripada bantuan-bantuan sosial di luar daripada COVID ini seperti apa? Tadi Kang Kades menyampaikan dari PKH contohnya, kemudian BPNT. Kang Pandu mengamati hal bantuan seperti itu efektif atau enggak sekarang? Oh iya, jadi gini kan, tadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bu Kadis ya, bagaimana si bantuan tersebut harus tunai. Nah, kalau tunai, perputaran ekonomi itu terjadi di masyarakat kan. Sementara BPNT, PKH itu yang bermain bukan masyarakat setempat, yang mengakomodir komoditi tersebut seperti kentang, buah, beras, dan itu bukan dibeli dari masyarakat setempat kan. Bahkan warung yang harus diperdagangkan oleh BPNT kalau nggak salah ya Bu ya, dipasoknya itu oleh orang-orang luar di KBB kan. Nah kalau berbentuk tunai mungkin bisa digunakan dan bisa berputar di wilayah tersebut kan, di wilayah KBB khususnya. Lalu selain itu si kartu KPM tersebut rata-rata dipegang oleh kader katanya. Nah kalau si kartu KPM itu dipegang oleh kader berarti penggesekan atau pencairan tersebut diambil oleh si kader. Tapi kalau si kartu KPM tersebut bersifat tunai mungkin langsung ke si penerima kan, ya mungkin masukannya sedikit. Tapi ini fenomena yang betul-betul terjadi seperti itu. Jadi ada pengakomodiran kira-kira begitu ya. Rata-rata seperti itu. Diakomodir oleh salah satu orang kira-kira gitu. Itu kepentingannya apa untuk pengakomodir? Ya kalau untuk seperti itu sih, kalau saya melihatnya jadi gini kan, kalau untuk mengakomodir kan di satu sistem ATM itu jika disimpan oleh uang mungkin kan ada sisa-sisanya. Oh, iya. Jadi nggak bisa ditarik semuanya. Ya lumayan lah kalau dari satu orang ada sisa 1.000, 2.000, kalau ada 1.000 orang kan lumayan gede juga. Gitu. Itu orientasinya itu. Orientasi saya. Itu terjadi nggak di Bandung Barat hal yang demikian? Saya kurang tahu kan. Tapi itu bisa dianggap sebagai fakta yang berkembang. Tapi fakta kalau saya nyebutin di KBB saya agak malu gitu bilangnya. Oke, gak malu kan kira-kira. Tapi malu. ini kan kampus ini ruang bebas berekspresi kira-kira gitu lah. Oke, nggak jadi soal ya. Jadi Kang Pandu berharap bahwa berbicara itu untuk apa, BPNT atau PKH? Bantuan sosial kan. Bantuan Ya, sosial. itu. Tapi saya lebih ke yang PKH dulu sama yang BPNT. PKH BPNT lah, dua-duanya harus tunai. Tunai semuanya kira-kira begitu. Tunai sekalian lah. Oke, jadi tunai sekalian supaya tadi tidak ada lingkaran-lingkaran kira-kira gitu loh, yang nanti bisa menggerakkan kira-kira Ya, gitu. betul. Jadi langsung ke penerima manfaat kira-kira begitu ya. Oke, Kang Pandu. Kemudian persoalan apa lagi hari ini yang menjadi persoalan krusial di Bandung Barat berbicara tentang kesosialan lagi gitu lah di Bandung Barat. Untuk tingkat sosial ya mungkin saya mau bilang makasih aja, mau bilang makasih ke Bu Kadis karena banyak sudah membantu ya Kak. Hatur nuhun Bu. Oke. Jadi untuk kegiatan sosial seperti ada masyarakat yang membutuhkan kursi roda, saya komunikasi dengan Bu Kadis alhamdulillah dan bisa terakomodir mungkin. Mungkin komunitas lain juga bisa bersinergi dengan Dinsos karena Dinsos juga nggak bisa bekerja sendiri gitu kan. Yang terpenting tadi bahwa akurasi data sebagai penerimanya jelas. Ya. Dan juga Kang Pandu sebagai mobilisasinya juga betul-betul tanpa pamrih kira-kira begitu loh ya. Jadi ini adalah merupakan satu kegiatan sosial yang dilakukan dan ini memang
sangat penting juga sebetulnya. Dan tugas Dinsos kembali lagi ini sangat berat. Satu lagi nih sebetulnya. Kang, Oke, apa? untuk perusahaan ya kan Ah. KBB itu banyak perusahaannya seperti kalau kita mau ngadain kegiatan sosial itu kan agak susah ya kalau untuk apa sih NGO. Jadi di luar pemerintahan kita gak minta bantuan pemerintah, kalau kita minta bantuan ke perusahaan itu agak sulit kan. Jadi contoh kita butuh mie gitu ya, kan di sini ada Indofood. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa mereka gak mau ngasih. Oh, itu ya. Kalau kita siapa-siapa mungkin mereka akan ngasih gitu kan. Termasuk ada Bank BJB, kalau kita yang mengajukan Rutilahu mereka gak akan ngasih. Tapi kalau kita siapa-siapa mungkin Rutilahu itu akan dikasih kepada kita gitu kan. Oke. Siap. Jadi kendalanya di situ aja mungkin ya, Iya. apa gerakan Untuk swasta ya itu. gerakan Kang Pandu itu kalau ke Bu Kadis langsung respon, Iya. tapi kalau ke perusahaan-perusahaan Kalau agak swasta, agak sedikit dikesampingkan. iya kira-kira. agak repot. Mungkin itu jadi legitimasi adalah Iya. berpengaruh. Kalau Betul. Pak Kadis makan ayahnya di Padalarang langsung cair kira-kira gitu. Pasti langsung Tapi untuk Kang Pandu agak sulit di situ. Agak sulit. Artinya Kang Pandu juga harus bangun kapasitas power yang Iya. dimiliki, kira-kira gitu. Kemudian ada legitimasi untuk masuk ke situ. Kira-kira Iya gitu. betul kan. Itu juga kalau misalkan orientasinya kan Kang Pandu orientasi adalah untuk kegiatan-kegiatan sosial. Iya untuk kegiatan. Oke, kembali lagi ke Ibu Kadis ya. Kayak dari Kang Pandu gambarnya seperti itu. Dari Ibu Kadis bahwa persoalan itu bukan hanya persoalan bansos, walaupun konteks kita sore ini adalah berbicara tentang bansos, Bu ya. Kemudian kita belum lagi ngobrolin tentang tadi ODYZ dan sebagainya mungkin ya. Kemudian wah banyaklah sekali saya juga memahami terkait dengan Dinsos itu. Kemudian pertanyaannya gini Bu, kembali lagi pada persoalan data, artinya di tingkat kecamatan itu ada TKSK kalau nggak salah ya, TKSK ya. Itu sejauh mana sih peran TKSK itu untuk bagaimana mensupport dinas sosial? Apakah itu berbasis informasi atau berbasis data? Kira-kira begitu Bu. Dan peran mereka itu seperti apa? Kira-kira gitu. Take and give yang dilakukan oleh TKSK, yang diterima oleh mereka dan yang diterima oleh dinas. Kira-kira seperti apa Bu di Bandung Barat? Alhamdulillah dinas sosial kita juga ada mitra-mitra TKSK gitu ya. TKSK itu kan bukan yang berkaitan dengan urusan bantuan-bantuan sosial saja, tapi mencakup secara keseluruhan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, perlindungan jaminan sosial, rehabilitasi sosial gitu ya. Kemudian juga untuk pemberdayaan sosial gitu. Jadi TKSK itu mempunyai peranan itu. Jadi kita juga mendapat banyak sekali masukan-masukan dari TKSK yang kita tidak mungkin menjangkau secara keseluruhan. Nah, justru di peranan-peranan TKSK ini luar biasa dan mereka bekerja itu kalau di Dinsos itu kita bekerjanya itu with love, with heart, itu benar-benar gitu. Iya benar gitu ya. Kalau kita nggak pakai hati, kita nggak pakai cinta, nggak pakai love gitu. Jadi saya sering bilang di Dinsos itu harus with love and with heart gitu ya. Karena tanpa itu kita akan merasa aduh capek, banyak banget yang harus dibantu gitu, waduh banyaklah hal-hal gitu ya. Tapi ketika kita alhamdulillah kalau kita masih bisa membantu mereka, itu menjadi suatu kebahagiaan gitu ya buat kita gitu. Tidak harus dari Dinsos anggarannya. Saya sering koordinasi ke balai-balai kepanjangan dari Kemensos gitu ya. Dan kalau misalnya ada yang permohonan misalnya dari TKSK Bu, Priyogi dari kita dari Pemda kita tidak memungkinkan anggarannya. Kita segera dengan tim para kepala bidang kita koordinasi dengan balai-balai yang ada di Kemensos gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Karena kan kita balai itu kepanjangan tangan dari Kemensos, mereka tidak akan mungkin tahu kalau kita tidak jemput bola gitu ya. Jadi kita jemput bola baik yang kebutuhan untuk para teman-teman kita yang disabilitas gitu ya. Mereka yang butuh bantuan itu peranan TKSK gitu ya, luar biasa buat membantu dinas sosial. TKSK itu yang ada di Bandung Barat ada berapa jumlahnya Bu? Berapa ya Pak Kapit? 16. 16. Jadi jumlah kecamatan berarti ya kalau TKSK itu. Dia sukarelawan atau ada ikatan dengan dinas sosial kira-kira gitu? Ada SK-nya. Ada SK-nya, berarti dieskakan langsung oleh dinas sosial kira-kira begitu. Kalau berbicara tentang kesejahteraan mereka gimana Bu? Sebetulnya masih sangat minim ya, kita Sangat ingin minim. menaikkan gitu ya. Ini Oke. mudah-mudahan ini juga bisa Sesuai dengan standar hidup layak lah kira-kira ya, gitu ya. itu yang pengennya Oh, iya, gitu ya iya, kan iya. ya.
Mudah-mudahan dengan semakin ekonomi Bandung Barat semakin membaik, mudah-mudahan TKSK juga bisa bertambah dari sisi ya bantuan-bantuan buat mereka beraktivitas. Jadi jadi TKSK itu secara garis besar ya cukup lah ya Bu ya, tapi belum lebih kira-kira gitu lah, kira-kira begitu ya dari sisi kesejahteraan TKSK. Padahal itu adalah merupakan garda yang paling bawah lah kira-kira untuk bagaimana melakukan koordinasi lah terkait dengan kedinasan kira-kira gitu lah, atau pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh dinas sosial ketika ada di wilayah kecamatan kira-kira gitu. Kemudian pertanyaan terakhirnya berbicara tentang masih banyak problem yang memang belum selesai di Bandung Barat. Apakah anggaran desa itu sudah mencukupi atau belum hari ini? Kalau dibilang nggak cukup belum Ya. Karena kita banyak keinginan. Banyak keinginan yang banyak keinginan, banyak ide gitu ya dengan para kepala bidang kita. Karena saya ingin ya bukan hanya yang berkaitan dengan bantuan-bantuan sosial. Kita harus ada pemberdayaan sosial gitu ya. Ya Pak Kades setuju ya, karena peningkatan ekonomi itu perlu gitu ya. Ya kan perlu gitu ya. Perlu kalau misalnya tidak ada upaya untuk peningkatan perekonomian, dibantu oleh para pemuda, terutama oleh Poros Pemuda Bandung Barat dan pemuda-pemuda lainnya gitu ya, untuk menggali potensi gitu ya, potensi di wilayahnya itu susah gitu, sulit, akan berjalan lambat untuk peningkatan perekonomian Kabupaten Bandung Barat karena semuanya adalah berawal dari desa. Jadi kenapa saya tanyakan dulu terkait dengan anggaran kurang nggak supaya didengar oleh anggota DPRD gitu ya kan, sama PLT Bupati kemudian dianggarkannya besar supaya nanti Pandu mengaksesnya lebih besar untuk bagaimana nanti penerima-penerima manfaat di Bandung Barat itu lebih mendapatkannya lebih. Tapi kan gitu. Dinso tidak berkecil hati, maksudnya kita harus ada ide-ide dong gitu. Nah, inovasi ya. Kita sangat memaklumi kondisi pemerintah Bandung Barat ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Anggaran dari sektor pajak-pajak gitu ya itu sangat menurun drastis gitu ya, dan kita juga nggak bisa protes juga kok kenapa anggaran kita segini gitu ya, sementara yang harus kita tanggulangi, yang harus kita tangani adalah banyak gitu ya, karena angka kemiskinan di Bandung Barat ini bertambah. Nah tapi tetap saya kasih semangat juga buat rekan-rekan di dinas sosial, kita harus kreatif. Harus ada ide-ide yang tadi saya sampaikan gitu ya. Dengan sinergi insya Allah bisa lebih baik. Sinergi pentahelix aja kita lakukan. Sip, luar biasa. Tepuk tangan dulu lah untuk Ibu Kadis kita ya. Jadi mudah-mudahan nanti dari sisi anggarannya, karena saya berharap bahwa fasilitas-fasilitas publik juga Bu ini harus menunjang untuk orang-orang disabilitas. Itu salah satunya mungkin kita juga perlu dilakukan, kita kan inventarisasi masalah yang memang hari ini terjadi di masyarakat. Kemudian juga masih terjadi hari ini banyaknya ODGJ yang belum tertangani kira-kira secara, kalau bahasa diskusi minggu yang lalu itu bagaimana negara hadir lah kira-kira gitu. Tapi negara hadir itu bukan pada orang yang normal kira-kira gitu, tapi orang yang secara cacat kejiwaan juga negara ikut hadir kira-kira, mungkin itu Bu. Jadi banyak sekarang request nih. Oh iya, makanya itu perlu jadi inventarisasi. Jadi kadang-kadang kan ketika saya koordinasi dari dulu gitu ya, baik itu dengan di provinsi dan sebagainya, itu tolong dipilah dulu itu dari mana gitu kan. Jangan-jangan itu ODGJ-nya Jabodetabek kira-kira gitu, nyebrang ke wilayah Jawa Barat. Itu bukan tanggung jawab itu, tapi mungkin di situ dibuat dalam satu sistem bagaimana ODGJ ini bisa terdistribusi ke daerahnya masing-masing dengan menggunakan sistem kira-kira kan begitu. Yang penting kita jadikan ruang untuk bagaimana transit aja kira-kira gitu Bu ya. Transit itu ODGJ karena memang sampai dengan hari ini ada, saya dari sejak saya kuliah dari dulu sampai sekarang itu ODGJ yang bolak-balik Cimindi Cililin itu masih ada Bu sampai sekarang, itu masih bolak-balik sampai dengan saat ini. Artinya ini nggak terakomodir kira-kira gitu. Mungkin Pandu nanti punya gagasan untuk menampung ODGJ itu. Mungkin harapan di kita di luar dalam konteks jangkauan bantuan sosial kira-kira gitu. Tapi hal-hal lain yang berbicara tentang kepentingan umum lah kira-kira mungkin itu Bu ya. Dan saya berharap bahwa di Dinsus ini lebih banyak membuat inovasi untuk kepentingan publik ketimbang untuk bagaimana ya, kalau untuk kegiatan peningkatan SDM di Dinsosnya mungkin 5 kali lah Bu, tapi
misalnya untuk peningkatan kapasitas infrastruktur dinas sosial, mungkin itu yang lebih digenjot oleh kita kira-kira gitu. Nah, makanya oleh sebab itu, maka ini untuk teman-teman di DPRD kita welcome Bu Kadisnya. Kita sebagai kontrol sosial masyarakat, kira-kira Bu Kadis yang welcome dan sebagainya, menginput informasi dari kita dan sebagainya. Maka dinas pun kita dorong, menurut saya kira-kira kan begitu loh. Tapi kalau ada dinas Bu, ketika undangnya nggak mau datang ke sini, kita antem kira-kira gitu. Jangankan untuk bagaimana berkontribusi pada masyarakat kira-kira gitu, untuk datang ngobrol dengan kita saja sangat susah kira-kira gitu. Tapi ini adalah merupakan apa sih, luar biasa lah kira-kira gitu, termasuk kepala desa. Nah, betul, sinergisitas itu perlu dibangun kira-kira begitu. Jadi mungkin nanti ini bukan pertemuan terakhir mungkin ya Bu, tapi ini adalah pertemuan perdana yang kedepannya mungkin teman-teman juga nanti dapat menginventarisasi persoalan-persoalan terkait dengan dinas dan masing-masing yang terkait kira-kira, termasuk mungkin kepala desa, keluhannya apa, masalahnya apa, boleh nggak kira-kira begitu. Mungkin penertiban dan sebagainya lah kira-kira gitu, sampai jangan sampai Bandung Barat ini dibangun atas dasar emosi kira-kira. Tapi saya berharap bahwa atas dasar humanis yang dilakukan oleh Ibu itu. Nah, begitu, atas dasar hati, rasa dan sinergisitas yang dibangun, inilah yang paling penting. Hari ini banyak yang menyangka bahwa kantin KBB ini adalah untuk bagaimana menghakimi para pejabat publik kira-kira gitu. Itu yang muncul kira-kira begitu. Padahal tidak demikian kira-kira gitu. Ketika memang welcome dan sebagainya, menginput data ke kita dan sebagainya, bahkan kita juga sebetulnya kalau kita menggunakan tameng, kita juga punya undang-undang terbuka informasi publik ya Bu ya. Yang ini perlu dihormati oleh pejabat publik. Akhirnya kita sebagai masyarakat dapat mengakses informasi itu. Terkadang kan Bu, kalau informasi yang jelek, ini ngomongin hadis sosial kira-kira gitu kan, ngomonginnya ke Pandu diskusi lagi. Kalau nggak ada Ibu, dia ngomongnya kemana-mana kan kira-kira gitu. Jadi menyebar kira-kira begitu. Tapi kalau seperti ini kemudian kita sharing dengan teman-teman, kita tayangkan di YouTube-nya Polres Muda Bandung Barat dan sebagainya, publik bisa mengetahui, oh begini kerjanya, ternyata nggak mudah kita kan, seperti itu. Artinya hal ini karena apa, sangkaan-sangkaan buruk itu muncul karena tadi hilangnya dialektik, termasuk ya betul Pak Kades melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat persuasif ketimbang Pak Kades duduk sendiri menerima informasi yang ABCD yang nggak jelas, betul kan kira-kira seperti itu. Oke. Pak Kades harapannya ke depan dari dinas sosial apa kira-kira gitu yang perlu direspon lebih cepat kira-kira gitu. Nah ini mumpung ada Bu Kadisnya sekarang, nggak apa-apa, keinginan lu perlu besar kan. Terkait harapan yang mungkin yang jelas banyak, tadi itu apa ya Bu, di masa pandemi sekarang masyarakat yang berekonomi rendah semakin tinggi, otomatis masyarakat yang ya dengan berbagai kondisi, khususnya yang tidak terbackup oleh bantuan yang bersumber dari APBN, yaitu seperti KIS punya. Nah ini kan sangat sulit. Jadi harapannya mungkin apakah rekomendasi ataupun yang lain, mudah-mudahan hal ini bisa terbantu oleh ya dinas sosial. Kemudian yang kedua, harapannya juga ya mudah-mudahan sinergitas data mudah-mudahan bisa terbangun dengan baik. Namun bahasa kepala desa punya itu sebenarnya namun bantuan sosial pi cairan yang warga untuk dibagikan tadi. Jangan kayak kemarin BPNT kan yang punya sumber bisa anu mana dipanggil ke desa kenging rekening ATM tapi dicair. Nah, jadi harapannya mungkin seperti itu lah harapan Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk para narasumber kita yang sangat luar biasa. Mungkin yang terakhir sambil nunggu tajil, saya minta closing statement dulu lah dari Bu Kadis dulu lah. Oke, harapannya kemudian kepada masyarakat Bandung Barat harus seperti apa kira-kira begitu, dan kita harus bagaimana di masa pandemi saat ini kira-kira gitu. Harapan saya pendek sih sebetulnya, singkat aja. Pokoknya sinergi pentaheli, dan dengan sinergi insya Allah kita bisa lebih baik gitu ya. Itu sebetulnya terjemahannya panjang kan ya, terjemahannya panjang. Tapi dengan kalimat segitu aja, saya berbahagia ada di sini gitu ya. Karena kita tidak mungkin bekerja sendiri. Banyak ide-ide dari para pemuda gitu ya, yang bisa ada ide-ide brilian yang bisa memberikan masukan kepada kita gitu. Bu
bukan hanya masalah data, saja untuk perbaikan data, tapi hayo kita bareng-bareng bagaimana Bandung Barat ini bisa lebih sejahtera, bisa lebih depan. Luar biasa. Terima kasih Bu Kades. Pak Kades, closingnya terakhir. Harapannya lebih mengedepankan sinergitas kerjasama supaya yang diuntungkan itu masyarakat. Jika dinas, desa, kemudian aktivis ataupun pemuda ini bisa mengoptimalkan potensinya, ini harapannya yang akan termanjakan ini masyarakat, sehingga ayo orang bersinergi dengan baik supaya masyarakat ini bisa terlayani dengan baik. Oke, luar biasa Pak Kades. Silakan Kang Pandu terakhir. Saya mengutip dari kata-kata Pak PLT Hengki Kurniawan saat kampanye ya Kang ya. Untuk membangun Bandung Barat itu kita gak bisa sendiri, pemerintah juga gak bisa sendiri. Ada 3 hal untuk membangun KBB, yaitu kolaborasi, inovasi, dan gotong royong. Mungkin itu pesannya dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para narasumber yang hari ini sudah hadir di sini. Ini adalah merupakan qadarullah. Dan saya bisa ketemu Bu Kadis, bisa ketemu Pak Kades, dan bisa ketemu Kang Pandu. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, tapi ini adalah perdana. Mudah-mudahan ke depan kita sudah membawa inovasi terbaik bagi Bandung Barat dan kita bisa sharing kembali. Terima kasih, itu saja mungkin teman-teman yang sudah hadir. Ini dari BEM Sekolah Tinggi Ekonomi Islam yang sekarang sudah berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Pelita Nusa Bandung Barat. Ini cikal bakal. Terima kasih yang hadir. Nanti kita kolaborasi. Di sini ada mahasiswanya Bu, jadi kita tidak. Nah, itu ya salah satunya begitu. Jadi ini merupakan sebetulnya kita masih pengen panjang, kita pengen bongkar hiruk pikuk terkait dengan dinas sosial. Cuman karena posisinya kita hari ini sambil ngabuburit lah kira-kira. Mudah-mudahan nanti pasca Lebaran kita mulai kembali. Mudah-mudahan sudah dalam suasana yang baru kira-kira begitu. Terima kasih. Itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sampai akhir nanti kira-kira begitulah. Dan Bu Kadis sehat menjalankan tugasnya. Pak Kadis juga sama. Kang Pandu juga sama. Mudah-mudahan Kang Pandu ini masih jomblo Bu. Mudah-mudahan pasca Lebaran sudah dapat pendamping. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.